Shalom jemaat sekalian, kasih dalam Tuhan. Oke, masih lemes ya. Shalom jemaat sekalian, kasih dalam Tuhan. Puji syukur dalam hadirat Tuhan kalau kita boleh datang hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mau mulai pada hari ini. Kita mau mulai dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang setia dalam hidup kita, mengucap syukur ya Bapa, kalau kami ya Tuhan hadir hari ini ya Yesus dengan penuh sukacita surgamu, dengan pemeliharaanmu yang luar biasa ya Bapa. Itu semua karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang pagi hari ini ya Tuhan dengan kerinduan, kami ingin menyembah Engkau ya Yesus. Kami ingin ya Tuhan, jiwa kami yang haus akan Engkau ini diisi oleh Engkau ya Yesus. Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, menjamah dan melawat setiap dari hati kami ya Yesus, sehingga ya Tuhan hidup kami dipulihkan di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya Bapa.
Tuhan, yang selalu meneguhkan kami ya Tuhan, yang selalu mengangkat kami ya Yesus, yang selalu menyertai kami di saat lembah ya Bapa. Mengucap syukur ya Yesus sebagai anak Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau rasakan Engkau ya Tuhan, hadir di tempat ini ya Yesus. Kau yang lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Semua siapa memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Siapa memuji nama Tuhan, amin. Oke, kita akan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita tepuk tangan di atas. Senang hati aku memuji dan senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Ayo semuanya sama-sama, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, menari bagi Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau menaikkan satu pujian tanpa syarat.
Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah
Engkau ya Bapa. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena ya Tuhan di dalam Engkau kami temukan damai sejahtera. Di dalam Engkau kami merasakan kasih yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Tuhan, sekali Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Yesus. Ya, setiap kata-kata yang keluar ya Bapa dari mulutnya, ada perkataan firman-Mu ya Bapa, perkataan firman-Mu yang tetap dalam hati kami ya Yesus, meneguhkan hati kami ya Tuhan, mengenyangkan jiwa kami yang lapar akan Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan sisa dari ibadah ini hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tentu saya harap waktu firman Allah disampaikan, saudara bisa konsentrasi dan merespon setiap firman Tuhan dengan baik. Supaya dalam kehidupan saudara melalui setiap firman, ya saudara timbul satu iman yang berkualitas. Ya, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekarang kita ini ada di akhir zaman ya. Saya sebagai hamba Tuhan banyak pengajaran-pengajaran yang membuat saya ini khawatir ya, karena pada umumnya sekarang itu semua orang itu punya Android ya, dia bisa melihat khotbah-khotbah ya. Nah, kalau ada doktrin mengatakan bahwa ya Yakub 2 ayat 24 itu mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya bukan karena imannya. Nah, itu diartikan keliru. Ya. Jadi seolah-olah manusia itu masuk surga karena kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Bahkan di situ dikatakan sekalipun orang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, kalau dia memiliki perbuatan-perbuatan baik, dia masuk surga. Saya kagetnya setengah mati. Ya, nah ini sudah 2 hamba Tuhan yang saya lihat di YouTube yang mengajarkan ini. Nah, yang saya merasa sedih, kalau itu hamba Tuhan kecil atau gereja kecil seperti saya begini, ya mungkin kurang direspon. Nah itu hamba Tuhan besar. Ya, dia seorang doktor teologi dan dia jemaatnya itu ribuan. Tentu setiap orang itu percaya. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah nanti di dalam ayat Yakub 2 ayat 24, manusia dibenarkan karena imannya bukan karena perbuatannya, bukan karena imannya. Saya akan jelaskan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doktrin ya iman yang sejati. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita tentu ya memiliki iman yang sejati ya. Dan nanti saudara akan mengerti maksud ayat ya manusia dibenarkan karena perbuatannya bukan karena imannya itu seperti apa ya. Kalau manusia hanya dibenarkan karena perbuatan-perbuatan baik kita, Tuhan Yesus enggak perlu turun, enggak perlu mati, enggak perlu membereskan dosa kita. Ya, jadi bagi saya itu keliru atau ya kurang tepat lah maksud saya ya. Coba kita akan belajar di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Saya akan bahas bagian yang pertama ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau tidak mungkin berkenan kepada Allah, berarti tanpa iman orang itu ditolak oleh Allah. Ya. Jadi kita harus perhatikan, iman itu begitu penting sekali ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah itu adalah Allah yang Maha Suci. Ya. Tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Allah.
Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 9, Allah anugerahkan iman pada manusia. Coba baca 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Cukup ini aja, ya. Jadi kita melihat iman itu dari Allah. Sesuatu yang dari Allah itu adalah suci atau kudus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Iman itu adalah kebenaran. Manusia hidup di hadapan Allah oleh imannya. Ya. Nah, ini perhatikan, ya. Jangan sampai iman kita ditukar dengan hal-hal yang lain, ya. Misalkan ya dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi dan sebagainya, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman yang sejati itu percaya Allah dengan segenap hatinya dan mengucap syukur atas anugerah iman yang sudah Tuhan berikan. Ini kalau kita memahami, kita mengucap syukur, karena tanpa iman kita itu enggak layak. Tanpa iman kita tidak berkenan. Tanpa iman kita ditolak. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, seharusnya orang beriman itu takut Allah dan tidak berbuat dosa. Ya. Karena Allah itu benci dosa dan ada hukuman bagi orang berdosa. Jadi tentu orang yang beriman, ya, dia tidak akan kompromi dengan dosa. Ya, ini kita harus paham. Ya. Tapi kenyataannya manusia beriman masih banyak berbuat dosa. Nah, ini berakibat berkat Allah tidak turun. Padahal Allah kita ini adalah Allah yang memberkati. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali saya mengatakan, ya, bahwa saya tidak kekurangan apa-apa, ada saja, ya, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, selanjutnya, orang beriman percaya Allah itu mengasihi manusia beriman. Kalau saudara beriman, saudara itu dikasihi oleh Allah. Ya. Tapi kenyataannya manusia beriman masih hidup dalam takut. Nah, ini tidak sesuai. Ya. Padahal Allah itu mengasihi orang beriman. Kalau kita memahami Allah itu mengasihi, misalkan saya begitu. Kalau saya memahami Allah itu mengasihi saya tidak hidup dalam takut. Ya, karena berarti saya ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, dan hidup diberkati Tuhan. Apa yang perlu saya takutkan? Ya, pengertiannya seperti itu. Ya. Orang beriman percaya Allah memberkati hidupnya. Kenyataan masih banyak orang yang takut miskin. Kita percaya bahwa Allah itu memberkati. Seperti tadi saya katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Kita katakan amin. Kita percaya kalau Allah itu adalah sumber berkat dan memberkati kita sebagai umatnya, lebih-lebih sebagai anak-anaknya. Ya, tapi kenyataannya, ya, dengan kata lain, ya, kita masih banyak takut, ya, miskin. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Dan itu seringkali berakibat orang Kristen tidak bisa memahami berkat Tuhan, ya, dengan tepat. Orang Kristen, ya, masih maksud saya hidup orang Kristen masih kikir. Ini salah. Ya. Manusia kikir itu dibenci oleh Tuhan. Karena orang yang kikir itu tidak percaya pada berkat Tuhan. Ya. Jadi supaya kita bisa mengerti hal ini, ya. Nah, ini menunjukkan manusia itu kurang percaya kepada Allah. Ya, imannya tidak bertumbuh dan tidak berkualitas. Itulah sebabnya masih banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, ya, karena keadaannya hidupnya itu tadi, ya, tidak memberikan contoh yang baik.
Ya. Seharusnya orang beriman itu bebas dari rasa takut kalau tidak berbuat dosa. Ya. Karena percaya Allah mengasihi dirinya. Ya. Seringkali saya katakan, saya tidak takut kepada Allah bukan dalam arti negatif. Saya tidak takut kepada Allah kalau saya tidak berbuat dosa. Karena saya percaya Allah itu mengasihi saya. Mengapa saya katakan begitu? Waktu saya masih berdosa saja, Yesus sudah mati untuk saya. Ya, apalagi sekarang saya hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saya hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saya mendapat anugerah-Nya. Ya, jadi apa yang perlu saya khawatirkan lagi dalam hidup ini? 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di situ dikatakan betapa besarnya kasih Allah kepada saudara. Ya, dan saudara itu dijadikan anak-anak Allah. Ya, dan firman Tuhan tegaskan memang saudara anak-anak Allah. Karena beriman pada Yesus. Kebangkitan Yesus itulah memberi kehidupan yang baru dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam ayat ini kalau saudara memahami, Allah itu ingin hubungannya dengan manusia, ya, saling mengasihi seperti anak dan bapa. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita. Allah ingin supaya hubungan kita ini seperti bapak dan anak. Ya, memiliki satu hubungan yang intim, satu hubungan yang akrab. Ya. Setiap bapak itu pasti berkeinginan seperti itu. Bapak mana sekarang tidak menginginkan ya hubungannya dengan anak itu akrab, saling mengasihi, saling memahami, ya, saling mengerti. Itu pasti. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, keinginan Bapa itu supaya kita ini bisa berhubungan antara anak dan Bapa. Ya, puji Tuhan. Lebih dari itu kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Coba kita melihat ayat ini. Allah sangat mengasihi saudara. Hidup saudara itu diubahkan menjadi bait-bait suci Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Dengan tujuan karena Allah sangat mengasihi manusia beriman, manusia dikuduskan supaya Allah bisa menyertai hidupnya. Ya. Supaya Allah itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Itulah kasih karunia. Ya. Jadi dikatakan kita ini adalah ya bait-bait suci yang Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memahami kasih karunia Allah ini, kekristenan itu luar biasa. Kekristenan itu indah. Ya. Kita bisa merasakan damai sejahteranya. Maka seringkali saya katakan ya, kekristenan yang mengalami damai sejahtera belum masuk surga tapi di dunia ini sudah merasakan suasana surga. Hidup ini tenang. Ya. Hidup ini tenang, hidup ini menjadi memiliki satu ketentraman. Ya, karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Pada zaman Taurat, manusia mendekat Allah, manusia itu mati. Itu pada zaman Taurat. Ya. Jadi kalau pada zaman Taurat manusia mendekat Allah, manusia itu mati. Tapi pada zaman kasih karunia, yaitu zaman sekarang, bukan manusia yang mendekati Allah, tapi Allah yang mendekati kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan kita melihat bahkan Allah itu tinggal di dalam manusia. Karena kita adalah dijadikan bait-bait suci Allah. Saya ulangi, kalau pada zaman Taurat manusia mendekat Allah mati. Tapi sekarang Allah mendekat kita.
Ya. Karena kita sudah memiliki kekudusan melalui iman kita. Maka Allah tinggal di dalam kita. Kita memiliki satu persekutuan yang luar biasa. Nah, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib ya dan menyerahkan nyawanya, dikatakan kubur pecah. Ya, dan dikatakan tirai terbelah. Ya, antara pembatas ruang suci dan ruang maha suci itu enggak ada. Ya. Kita bisa mendekat Allah, Allah bisa mendekat kita karena kita sudah dikuduskan melalui iman dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, manusia tanpa iman tidak ada sesuatu yang baik di hadirat Allah. Ya, karena iman itu adalah anugerah Allah dan iman itu adalah kudus karena iman itu pemberian Allah. Jadi manusia tanpa iman, ya, itu tidak ada sesuatu yang baik di hadirat Allah. Segala perbuatan baik manusia tidak ada yang baik tanpa iman. Jadi misalkan saya dalam kehidupan lama, saya belum percaya kepada Tuhan, saya berbuat baik apa saja, nggak bisa, karena ada dosa di dalam. Dosa itu sudah pernah saya ajarkan seperti sesuatu yang najis. Perbuatan baik saya masuk di dalam tubuh saya menjadi najis karena adanya dosa ini. Jadi dosa ini harus disingkirkan dulu, dihapus dulu, dilenyapkan dulu, baru sesuatu itu ya masuk di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang lalu sudah saya ajarkan, gelas ini umpamanya isinya yang pertama kehidupan manusia lama itu hitam, air comberan hitam. Saya masuki aqua lagi, yang putih tadi tetap jadi hitam. Ya, jadi air comberan ini gambaran dari dosa itu harus dibuang dulu, baru ini diisi air. Ya, baru diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, segala perbuatan baik manusia tidak ada yang baik tanpa iman. Iman yang hidup adalah iman yang memuliakan Allah. Iman yang hidup adalah iman yang taat sepenuh kepada Allah. Kalau saudara punya iman tidak memiliki ketaatan, ya itu ya iman yang tidak berkualitas. Ya. Rom 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan anak-anak Tuhan ya memiliki kebenaran karena dia memiliki iman. Ya. Tidak memiliki iman sama dengan tidak memiliki kebenaran. Ya. Tanpa iman tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan saudara. Jadi iman ini anugerah Tuhan, ya saudara mesti harus jaga betul. Ya, jangan sampai karena pekerjaan, karena pernikahan, ya, iman saudara berubah. Ya. Nah, dasar iman adalah ketaatan. Taat itu adalah pondasi iman, ya. Seperti rumah dengan pondasi yang kuat, kena badai tidak akan roboh. Begitupun juga iman didasari dengan ketaatan. Itu adalah iman yang kokoh, iman yang berkualitas. Nah, iman itu adalah mempercayai Allah dan firman-Nya. Kalau kita punya iman, kita percaya Allah, juga percaya kepada firman-Nya. Ya. Hidup orang beriman itu berkaitan dengan Allah. Ya, jadi kalau saudara hidup oleh iman, hidup saudara itu berkaitan dengan Allah. Ya. Hidup orang beriman itu fokus pada Allah dan firman-Nya. Manusia itu sering mencari cuma berkat-Nya saja. Ya, mencari berkat-berkatnya saja. Padahal Allah itu adalah sumber berkat. Berkat itu cuma sebagian karunia Allah. Ya, kalau kita diberkati,
Ya, memang Allah itu adalah Allah yang memberkati kita. Fokus pada Allah, fokus pada pribadi Allah, itu mengenal Allah dengan benar. Nah, banyak orang Kristen tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, tentu ada sesuatu yang keliru. Bagaimana kalau seorang anak tidak mengenal bapaknya sendiri? Ya, ini tentu ada sesuatu yang keliru. Begitupun juga, ya, kita sebagai anak, ya, bagaimana hubungan kita dengan Bapak Sorgawi? Ya, tentu kita bisa mengenal Bapak Sorgawi ini dengan benar. Tapi seringkali orang tidak mengenal Bapak Sorgawi itu dengan benar. Ya, mungkin saudara katakan sulit Bapak, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Ya, bagaimana kita tahu hatinya Allah? Ya, memang sulit. Ya, kalau saudara tidak penuh firman, kalau saudara tidak penuh Roh Kudus. Ya, coba bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ya, jadi kita melihat, bagaimana kita bisa melihat, ya, sifat, ya, sifat Tuhan, juga apa yang diinginkan Tuhan, semua ini dalam kitab suci. Ini adalah perkataan Kristus, perkataan Tuhan sendiri. Ini adalah kitab suci. Itulah sebabnya Roh Kudus memberi hikmat pada manusia untuk mengenal Allah dengan benar melalui firman. Ya, kalau saudara tidak pernah membaca firman, kalau saudara tidak penuh firman, sulit. Karena Roh Kudus itu berbicara melalui firman. Firman itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, fokus pada firman-Nya itu melakukan kehendak Allah dengan benar. Maka saudara hidup dengan kelimpahan berkat. Ya, berkat Allah bukan besarnya kekayaan saudara. Ya, berapa banyak orang menilai, oh itu orang kaya, ya, mobilnya banyak, wah, dia punya tabungan besar, orang itu kaya sekali. Itu pandangan secara manusia. Ya. Tapi yang dimaksud Tuhan dalam pandangan Tuhan, ya, saudara dinilai sebagai orang kaya, saudara sudah berapa banyak memberkati orang lain, khususnya orang-orang miskin. Ya. Nah, itu dinilai kaya di hadapan Allah. Maka di dalam kitab Wahyu itu mengatakan bahwa engkau mengatakan aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, tapi Tuhan mengatakan sebenarnya engkau itu miskin, telanjang, buta. Ya, karena apa? Kekayaan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Padahal Tuhan memberikan kekayaan pada kita, Tuhan memberkati kita supaya kita juga memberkati orang lain. Jadi tentang seberapa kekayaan kita di hadapan Allah, yaitu seberapa besar kita sudah memberkati orang lain, lebih-lebih orang miskin, ya, orang yang tidak punya, orang yang dalam kesulitan dan sebagainya. Ya. Sering saya berkata kepada Ibu Gembala, ya, sekalipun kita bukan orang kaya seperti apa, tapi kita itu tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, kita lebih beruntung daripada si A, kita lebih beruntung dari si B. Kita bisa mengucap syukur. Ya, maka sekali lagi, dari ukuran Tuhan, Tuhan tidak melihat berapa besarnya kekayaan saudara, tapi Tuhan melihat sudah berapa banyak, berapa besarnya saudara memberkati ya, orang yang dalam kesusahan atau orang yang membutuhkan, ya, berkat-berkat yang dari saudara. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, firman Tuhan itu diberikan untuk memperlengkapi hidup saudara. Jadi kalau ini diberikan, ini untuk memperlengkapi hidup saudara.
Di sini itu isi penuh, ya apa saja ada. Ya. Jadi ini adalah kitab suci atau perkataan Tuhan sendiri. Ya. Jadi kebutuhan setiap manusia itu ada di sini. Tapi seringkali manusia abaikan ini. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya punya Android 2. Tapi saya setiap hari baca ini. Setiap hari saya baca ini. Ya. Kalau saya di Android, ya hanya untuk perbandingan, tapi saya tetap membaca setiap hari. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, karena firman Tuhan itu memperlengkapi hidup manusia. Iman yang hidup adalah pelaku firman Allah. Ya, nah, ada iman yang hidup berarti ada iman yang mati. Ya, nah ini saya ilustrasikan. Saya contohkan iman yang hidup. Ya, tidak usah dibaca, kita semua sudah tahu. Injil Matius 13 ayat 8 itu ada benih yang ditabur. Ya, ada benih yang ditabur. Benih itu tumbuh 100 kali lipat. Tapi sebaliknya ada benih yang ditabur, Matius 13 ayat 7, benih itu enggak tumbuh, ya, bahkan benih itu mati. Karena apa? Jatuh di tempat duri, ya. Nah, jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, berarti ada iman yang hidup, ada juga iman yang mati. Kita melihat iman yang hidup itu pasti ada buah roh, itu pasti. Karena orang yang beriman itu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau iman yang hidup itu pasti ada buah roh. Itu tuliskan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Nah, iman yang hidup itu seperti apa? Saudara memiliki kasih, ada sukacita dalam hidup saudara, ada damai sejahtera dalam hidup saudara, ada kesabaran dalam kehidupan saudara, ada kemurahan dan kebaikan dalam kehidupan saudara, ada kesetiaan dan kelemah lembutan dalam kehidupan saudara, bahkan ada penguasaan diri dalam kehidupan saudara. Itu iman yang hidup. Ya, kalau saudara tidak memiliki salah satu ya dari 9 ini, saudara mesti harus ya cepat-cepat bertobat. Ya, jadi orang yang memiliki iman yang hidup, ya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupannya, pasti ada buah roh. Hidupnya ada kasih, ya, ada kemurahan, ada kebaikan, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena orang beriman itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Kalau saudara beriman berarti saudara hidup bersama dengan Roh Kudus. Itu yang mengatakan adalah firman Tuhan. Maka kalau orang hidup bersama dengan Roh Kudus pasti ada buah roh. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yakub 2 ayat 24 tadi. Jadi manusia bukan dibenarkan karena imannya, ya. Ini adalah iman yang mati. Ya. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatannya. Itu adalah perbuatan-perbuatan manusia beriman. Bukan perbuatan manusia tanpa iman. Kalau perbuatan tanpa iman itu tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun perbuatan baik saudara tidak ada nilainya di hadapan Tuhan kalau saudara hidup tanpa iman. Jadi perbuatan-perbuatan baik ini adalah perbuatan-perbuatan iman. Itu menunjukkan iman saudara hidup. Ada perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Nah, bukan karena iman, karena imannya itu iman mati. Ya. Nah, iman yang mati itu iman yang kosong, tidak melakukan apa-apa, sama dengan tidak punya iman. Ya. Nah, perbuatan baik melebihi iman itu tidak tepat. Kalau diartikan perbuatan baik melebihi iman, perbuatan baik orang yang tidak beriman, itu enggak tepat. Yang benar adalah perbuatan baik orang beriman.
Ya, itu melebihi iman, itu tepat karena imannya adalah iman mati. Sedangkan perbuatan baik ini adalah hasil dari iman itu tadi. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia berbuat baik itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, tapi iman yang hidup pasti disertai perbuatan-perbuatan yang baik ini untuk Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik ini menunjukkan iman kita itu hidup. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi iman yang hidup adalah iman yang memuliakan Tuhan Yesus. Perhatikan ya, selain beriman pada Tuhan Yesus adalah iman yang mati. Iman yang tidak menyelamatkan. Di dunia ini banyak orang beriman, tapi iman kepada siapa? Ya, di dunia ini banyak orang mengatakan saya beriman. Banyak orang beriman kepada setan. Saudara ngerti enggak? Kalau orang itu beriman kepada setan. Orang itu kalau suka pergi dukun, ya toh. Nah, dia percaya dukun, ya percaya setan. Dia beriman kepada setan, hati-hati. Ya. Nanti begitupun juga beriman kepada suhu si A, ya, beriman kepada ya pohon yang besar, beriman kepada patung-patung. Iman itu banyak. Tapi iman yang seperti apa? Ya, kita melihat ya, iman yang Tuhan berikan melalui Taurat saja. Tuhan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel mengenal dosa dan tidak berbuat dosa. Nah, Taurat ini termasuk besar karena dari Tuhan. Loh, itu saja tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena iman harus disertai perbuatan baik. Maksudnya iman itu, Taurat itu harus disertai perbuatan baik. Tapi Taurat itu tidak bicara tentang iman. Ini beda. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu nggak ada yang dibenarkan. Terus. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh karena imannya. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Padahal tadi saya jelaskan bahwa Taurat itu pemberian dari Allah untuk Nabi Musa supaya bangsa Israel itu mengenal dosa dan jangan berbuat dosa. Ya, tapi itu bukan iman, itu perbuatan baik. Ya, ya, menurut hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman. Karena iman itu adalah kudus. Iman itu pemberian Allah, iman itu kudus. Iman itu mempercayai Allah. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi iman itu menjamin keselamatan hidup. Iman adalah kebenaran, maka orang benar hidup oleh imannya. Tanpa iman manusia tidak diselamatkan. Tanpa iman manusia tetap terikat dosa. Nah, ini mesti harus diperhatikan. Saudara, kalau tanpa iman tetap dosa itu mengikat hidup saudara. Jadi perbuatan sebaik apapun tidak bisa dinilai oleh Tuhan. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Iman itulah yang memuliakan Tuhan Yesus. Karena orang beriman itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Mengapa saya katakan orang beriman hidup bersama Roh Kudus? Karena orang beriman itu mempercayai dengan segenap hatinya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Maka orang yang beriman itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Sukacita di dalam Roh Kudus. Maka tadi saya katakan kekristenan itu indah. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan sampai kita dibelokkan. Ya, iman kita tadi merasa bahwa tanpa iman nggak apa-apa asal kita
memiliki perbuatan baik. Itu kalau orang tidak mengerti, memang seperti itu. Saya kan pernah menyaksikan sudah berapa kali tentang almarhum kakak saya yang paling besar. Ya. Saya injili kakak saya yang paling besar. Dia ngomong sama saya ini tidak pernah berbuat jahat. Saya suka menolong orang. Saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah menyelakai orang, bahkan saya selalu berbuat baik pada orang. Loh, kalau saya mati dimasukkan neraka, berarti Tuhanmu nggak baik katanya. Saya dijawab begitu. Saya bilang bukan begitu cara berpikirnya. Ya, kalau saya mengatakan tentang dosa, tentang ini, dia tidak mengerti. Saya ilustrasikan tentang anaknya. Kamu punya anak yang paling besar, namanya apa itu? Jin Hong misalkan. Saya bilang, anakmu itu tidak pernah masuk rumahmu, nggak pernah datang ke rumahmu, nggak pernah memanggil kamu papa, nggak mengakui kamu papa. Menurut kamu ini anak baik apa tidak? Ya nggak baik. Ya itu kamu. Saya bilang gitu. Itu kamu. Saya bilang, kamu nggak pernah ke gereja itu rumah Tuhan. Ya, tidak pernah mengakui itu adalah bapak rohanimu. Saya berikan pengertian. Saya mengucap syukur, puji Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang Kristen yang sangat setia. Kalau setiap minggu dia ke Mawar Saron, ya, misalkan gereja itu jam 7 atau jam 8 lupa saya. 1 jam sebelumnya, ya, karena dia bersama anaknya, ayo cepat nanti terlambat. Ayo. Belum terlambat. Biasa kalau anak-anak muda mau firman baru muncul, ya. Tapi kalau kakak saya enggak, ya, orang belum datang dia mau duduk dulu, ya, VIP nomor 1, begitu. Nah, saya mengucap syukur, ya. Begitupun juga kakak saya yang satunya, ya, Pak Alit ini, ya, dia percaya kepada Tuhan. Tapi memang tidak mudah, saya mesti harus telaten, ya. Dia mengatakan, saya nanti saja kalau saya mau jadi orang Kristen. Saya melihat kamu jadi orang Kristen, saya tidak suka. Kapan yang tidak suka? Nonton enggak, ngerokok enggak, ini enggak, semua enggak. Nah, itu kan sama dengan orang mati itu. Saya digitukan. Saya bilang, oh, bukan seperti itu. Sekalipun saya tidak melakukan ini itu, saya senang kok. Saya bilang begitu. Jadi saya berikan pengertian-pengertian yang mudah dimengerti. Ya, akhirnya saudara-saudara saya ini percaya dalam Tuhan semua. Ya, puji Tuhan, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita memiliki satu pengertian pada pagi hari ini bahwa perbuatan baik manusia sebelum percaya Yesus itu adalah kosong. Ya. Jadi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita ini, ya, kita tetap memiliki iman yang berkualitas. Ya, jangan kita memiliki iman, ya, karena iman itu yang pertama sebiji sesawi terus bertumbuh terus. Nah, Tuhan inginkan kita memiliki iman yang bertumbuh dan berkualitas hingga kita bisa memuliakan dan memasyurkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami lagi supaya kami memiliki iman yang kuat kepada Engkau ya Tuhan. Bukan hanya perbuatan yang baik Tuhan, tetapi iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tidak ada gunanya perbuatan baik kami Tuhan tanpa iman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami saat ini Tuhan. Dan berkatilah Bapak Gembala di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita pada hari kita menaikkan Ku kagum akan Engkau.
Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan mereka. Berkati juga keuangan mereka. Khususnya Engkau berkati kehidupan iman rohani mereka. Supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik. Mengerti kehendak-Mu. Melakukan kehendak Bapa. Nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.